Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan bagi seluruh umat manusia di dunia ini, dan tiada nama lain yang dapat menyelamatkan kita selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Elohim bagi kita semua anak-anak Tuhan dimanapun sekalian berada. Ya, pada kali ini kembali saya ingin menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada ketiga pribadi ilahi yang esa. Shalom Elohim, salam hormat dan salam kasih kepada Roh Bapa Surgawi, Bapa Yahweh, Sang Pemegang Waktu yang berdiam dalam diri Bapa Eman Lahagu, Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus, Sang Hakim yang adil yang sudah datang untuk yang kedua kalinya, yakni Bapak Aditya Nugrahanto dan Roh Kudus, Roh kebenaran, mempelainya yang terekselen, inkarnasi Yohanes Pembaptis, malaikat Wahyu 10 dan perempuan Wahyu 12, yakni Ibu Fei Hamdani. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan Allah kita yang hidup dan berkuasa. Ia bukanlah Allah yang mati, dan juga bukan Allah orang yang mati. Sebab ia telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita umat manusia. Dan ia telah dibangkitkan. Jadi ia bukanlah Allah yang mati, tetapi dari zaman ke zaman, masa ke masa, kita telah disesatkan, tersesat, bahkan telah tertidur begitu lamanya. Sehingga pada zaman ini, zaman modern sekalipun, banyak dari kita umat manusia yang menyembah Allah lain atau ilah lain. Begitu melalui pohon, kayu, air, matahari, leluhur, bahkan manusia sekalipun. Tetapi, bukankah semua hal itu adalah ciptaan Tuhan Yesus Kristus itu sendiri? Jadi buat apa kita menyembah hal-hal tersebut? Apalagi benda-benda mati itu tidak bisa mendengar, melihat, berkata-kata, bahkan untuk menyelamatkan kita pun mereka tidak bisa, Bapak Ibu. Yang ada di saat kita menyembah dan mengikatkan tubuh jiwa roh kita kepada Allah lain tersebut, maka kita binasa dan habislah jiwa kita ini direnggut oleh kuasa kegelapan. Sebab yang berdiam di dalam benda-benda mati tersebut adalah kuasa-kuasa kegelapan atau iblis itu sendiri. Dan Tuhan Yesus Kristus tidak pernah membedakan kita umat manusia, baik suku, ras, agama, warna kulit, seperti apa bentuk fisik kita ini. Tuhan tidak pernah melihatnya, sebab Ialah yang menciptakan kita, manusia debu tanah ini. Bahkan ia tidak pernah membawa agama di atas muka bumi ini. Dan seperti firman-Nya dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 36 mengatakan, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Ya, Bapak Ibu, Dia tidak pernah memberikan suatu klasifikasi atau membentuk-bentuk mengkotak-kotakan kita umat manusia ini. Tidak. Sebab yang Tuhan lihat adalah hati kita. Sebab di hati kita inilah berdiam Roh-Nya yang kudus dan yang hidup
sebab kita adalah bait Allah-Nya. Dan bagaimanapun Tuhan Yesus Kristus disangkal, dihina, dicaci maki, ditolak oleh dunia ini, tetapi Dia tetaplah Tuhan yang berkuasa. Ialah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala tuan, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jika kita juga menolak dan tidak mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan jalan keselamatan itu sendiri, maka hidup kita berujung kepada kebinasaan. Sebab firman-Nya mengatakan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 demikian, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Ya, Tuhan Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, hidup, dan keselamatan yang kekal. Jadi mari bagi kita semua umat manusia, kita membuka mata hati kita, mata rohani kita, dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Amin, haleluya. Demikian saja kesaksian saya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom Elohim, Tuhan Yesus memberkati.